Selamat malam semuanya. Di tutorial ke-6 kali ini kita akan membahas tentang cara membuat API create aktivitas ya. Setelah kemarin kita lewati untuk membuat API login, kemudian membuat UI untuk login dan juga integrasi dengan API login. Di seri ini kita akan mulai dari partnya backend dulu. Langsung saja kita buka IDE kesayangan kita. Kemudian hal yang pertama yaitu saya ingin membuat kelas DTO baru sebagai parameter yang kita kirimkan pada API create activity kita. Langsung saja kita klik kanan, new, pilih kelas, kemudian kita kasih nama todo DTO. Oke. Setelah itu kita tambahkan anotasi data, anotasi no args constructor, kemudian anotasi all args constructor. Oke. Setelah itu saya akan buat pertama itu atribut untuk start time kita. Kemudian end time-nya. Title. Priority. Kayak number. Oke. Nah, di kelas todo.dto ini saya ingin menambahkan validasi juga. Yang pertama itu validasi not blank. Jadi ini adalah field yang mandatory yang harus diisi oleh user dengan message waktu mulai tidak boleh kosong. Kemudian not null dengan message yang sama, ini kita copy aja. Kemudian saya ingin menambahkan regex karena saya ingin format yang dikirim ke backend itu adalah HHMM. Oke. Di sini saya tambahkan anotasi pattern dengan regex di T 01 0 sampai 9 atau 2 0 sampai 3. Dan ini untuk jamnya. Kemudian kita tambahkan juga untuk validasi menitnya. Berarti di sini 0 sampai 5, 0 sampai 9. Oke, tambahkan dengan message-nya itu format waktu mulai tidak valid. Oke, di sini ada error. Oh, di sini kurang penutup. Oh, sorry. Di sini ada kelebihan kurung pembuka. Oke, selanjutnya kita implement ke end time dengan regex yang sama. Kita copy saja dari sini. Kita copy dari sini. Tinggal kita ubah message-nya waktu selesai. Selesai tidak valid. Kemudian untuk titelnya kita copy untuk not blank dan not null. Visit
aktivitas tidak boleh kosong, aktivitas tidak boleh kosong. Kemudian di sini saya tambahkan size. Saya set maksimal karakter, itu saya set 100. Kalau misalnya si user input lebih dari 100, maka akan mengeluarkan message panjang aktivitas maksimal 100 karakter. Oke, selanjutnya priority. Kita copy, prioritas. Prioritas. Oke, panjang karakternya 10 karena ini dari front end akan kita nanti bentuknya drop down ya. Jadi kita bisa nge-set tuh untuk kata yang dikirim ke backend-nya. Maksimal 10 karakter. Kita tambahkan pattern, regex. Jadi saya ingin untuk yang dikirim priority itu bentuknya itu alfabet ya. Jadi untuk angka itu dianggap sesuatu yang invalid. Format prioritas tidak valid. Oke. Selanjutnya WhatsApp number, ini bisa copy dari sini. Ini kita ganti message-nya nanti WhatsApp, nomor WhatsApp, nomor WhatsApp tidak boleh kosong. Kemudian untuk pattern-nya itu saya inginnya plus 62 kemudian numerik. Jadi kalau misalnya depannya itu bukan plus 62 itu akan ditreatment sebagai invalid. Begitu juga kalau user inputin sebuah special karakter ataupun alfabet itu ditreatment sebagai invalid input juga. Nanti kita tambahkan atas pattern, kemudian regex. Dan regexnya 62, kemudian patternnya D plus untuk regexnya. Koma, kita kasih message kalau misalnya inputnya nggak valid, format nomor WhatsApp tidak valid. Oke, selanjutnya saya ingin tambahkan maksimal size juga. Maksudnya saya set 15 dengan message panjang nomor WhatsApp maksimal 15 karakter. Oke, kita sudah buat di kelas DTO ini. Kemudian kita buat handlernya. Nah, di sini saya akan buat satu package baru. Saya kasih nama handlers. Oke. Kemudian di dalam handlers ini saya akan bikin satu kelas baru dengan nama data exception. Oke. Di sini saya kasih respon status. HTTP status konflik. Jadi nanti saya akan bikin logik kalau misalnya ada aktivitas yang double, yang duplikat berdasarkan waktu mulai dan waktu selesai, itu akan membalikin HTTP status 409. Oke. Selanjutnya di sini saya extend ke runtime exception. Oke. Kemudian kita buat constructor public data
exception dengan parameter string message. Kemudian kita panggil super ini dari dari parent class ya, yang exception itu dari runtime. Kita set message. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan bikin satu kelas baru di dalam service ini untuk membuat main logic kita. Saya bikin dengan nama to do service. Kita tipenya interface. Kemudian satu lagi saya bikin lagi to do service INPL dengan tipe kelas. Kita tambahkan anotasi service. Kemudian kita implement ke kelas si to do service. Oke. Jika sudah, di dalam to do service ini saya akan bikin satu metode untuk nge-create data si aktivitas ini ya. Oke, di sini general response dengan nama add dan parameternya dari si to do DTO. Oke, selanjutnya kita ke to do INPL, kita implement metode yang telah kita buat, kita klik Ctrl O, kemudian kita pilih nama metodenya. Oke. Sudah, kita tambahkan di sini anotasi transaksional. Jadi apabila ada error di tengah jalan, itu prosesnya akan rollback lagi ya. Kemudian saya bikin satu repository baru dengan nama to do repository. Tipenya kelas. Oh, sorry. Di sini tipenya interface ya. Karena dia repository. Interface. Kita tambahkan anotasi repository. Kita extend ke Mongo repository. Kita ambil dari kelas to do. Kemudian untuk ID-nya kita masukkan string. Oke. Jika sudah, di sini saya akan bikin satu query baru. Query. Dengan format start date. End date. Kita tutup lagi. Returnnya itu berupa list. Tunggu. Kita kasih nama find by date. Parameter pertama yaitu date dari start date. Dan parameter kedua kita ambil date dari end date. Oke. Kemudian jika sudah, kita implement logic di todo service.impl. Di sini saya tambahkan anotasi add required arc constructor. Sekarang saya panggil si kelas repository. Private final to do repository. To do repository. Oke. Oke. Karena di sini kita coba panggil dulu list to do list sama dengan to do repository dot, kita panggil yang tadi find date, find by date. Oke, di sini parameternya start date dengan format date dan end date dengan format date. Oke, karena di to do kita ini tipenya string, jadi di sini mau saya convert dulu ya dari string ke date. Oke. Date. Start date
sama dengan saya bikin satu metode baru agar lebih readable ya, karena si metode ini akan dipakai di ended juga gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin logic semua di sini, itu akan jadi nggak clean code gitu. Saya kasih set dengan akses modifier private, kemudian returnnya itu date, namanya itu construct date. Oke, okay. Dan di sini parameternya string date. Oke, okay, selanjutnya okay, kita instansiasi dulu si local datetime. Now sama dengan local datetime dot now. Oke, okay. String array string kita kasih nama time path. Oh, sorry. Di sini namanya time karena kalau date itu kurang cocok. Karena param yang dilempar dari si front itu formatnya kan HMM ya. Jadi lebih cocok kita kasih nama time ketimbang date. Time path dan time split. Oke. Okay. Regex-nya itu titik 2. Oke, jadi saya pengen misahin nih antara yang jamnya dan menitnya. Oke, selanjutnya kita buat variabel dengan nama host. Integer parse in. Time path. Nah, ini kita ambil jamnya. Kemudian saya juga akan ambil menitnya. Time parse index ke 1. Oke. Local date time. No. Peak hour. Hour. Peak minute. Minute. Peak second. Peak second 0. Kita set. Karena kita nggak ngirim detik dari si front end. Kemudian lagi with nano 0 juga. Oke. Selanjutnya kita return, kita convert ke date from, kita panggil si variable update date time ini, date time at zone ID of UTC. Oke. Jadi ini saya pengen ngambil waktu di komputer kita ya. Dot to instant. Oke, update date time. Coba kita lihat. Oh, di sini saya kelebihan 1. Oke. Kita pindahin ke sini, tutup kurungnya. Oke, sekarang tinggal kita panggil construct date. Construct date kita isi dari to-do.get start time. Oke. Selanjutnya kita convert juga untuk end time-nya. Date end time sama dengan construct date to-do dto.get end time. Nah, kemudian kita jadikan parameter start time ini, start date, ini end time, end date. Oke. Nah, setelah kita nge-query, sekarang saya pengen bikin kondisi apabila datanya itu udah ada di database kita,
maka akan kita balikin exception itu yang kita ambil dari si kelas exception yang kita buat tadi. Berarti if negasi to do list dot is empty, okay, kita throw new data exist exception, okay, kita kasih message pada periode waktu ini Anda sudah mempunyai jadwal aktivitas. Oke, okay, enough. Selanjutnya kita akan mapping dari si to do DTO ini ke kelas to do kita. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Kita bisa gunakan object mapper, cuman di sini saya ingin inisialisasi manual. To do sama dengan to do dot builder dot build. Nah, di sini kita panggil apa aja yang mau di set. Yang pertama itu start date. Start date kita ambil dari si start date. Kemudian end date. Dot end date kita ambil dari si end date. Selanjutnya priority kita ambil dari DTO to do DTO dot get priority. Kemudian title kita ambil dari si to do DTO dot get title. Selanjutnya kita buat status. Nah, di sini agar tidak terlalu banyak hardcode nih saya pengen bikin status di kelas konstan aja. Biar kodenya lebih rapi. Saya bikin satu kelas baru dengan nama status public static final string created created. Oke, atau dibuat selanjutnya public static final string dan kita save. Selanjutnya kita panggil di sini add constant dot status dot created. Oke. Selanjutnya kita inisialisasi si WA number dari si todo.dto.getWA-number dan selanjutnya created date. Nah, di sini tuh created date untuk pencatatan kita. Di sini saya akan buat inisialisasi baru date now sama dengan date.from local date time now at zone ID of UTC dot to instant. Oke. Sekarang kita panggil now. Oke. Nah, selanjutnya ini akan kita save ya. To do save to do sama dengan to do repository dot save. Nah, ini adalah metode bawaan dari si repository kita, dari si Mongo repository ini. Kemudian kita masukkan si to do ini. Nah, selanjutnya kita return general response dot builder build. Kita isi di sini response code. Kita ambil dari http status dot value, kemudian response message kita ambil dari add constant dot response dot success message. Oke, sorry di sini untuk nama kelasnya nggak kapital semua ya. Jadi saya update dulu status
Kita ganti di sini status. Oke. Dan selanjutnya kita isi juga data. Kita panggil dari si save to do ini. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita bikin controller. Satu controller baru dengan nama to do controller. Oke. Request controller, request mapping, kita kasih nama to do, required ask constructor. Oke. Selanjutnya kita panggil private final si service kita, to do service, to do service. Oke. Kita buat satu API baru dengan metodenya post mapping. Oke. Will response entity, response entity, general response. Oh, atau kita langsung bisa set ini sebenarnya tanda tanya sebagai generic class add dengan nama add di sini. Ada anotasi valid, anotasi request body dari si to-do DTO. To-do DTO. Oke. Kita return response entity oke, to-do service add to-do DTO. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba jalankan service kita. Oke, sudah running. Kita coba buka Swagger, localhost 8080 Swagger UI HTML. Oke, di sini ada satu endpoint baru. Kita buka. Nah, dengan format seperti ini, oke. Sekarang kita coba dulu. Seperti ini. Langsung kita send aja. Print out. Execute. Oke. Dapat 200 sukses. Terus kita coba lagi nih. Kita coba case yang tadi datanya udah ada gitu. Oke, dia konflik dapat respon 409. Tapi di sini dia tuh message-nya nggak manusiawi ya. Nah, sekarang kita handle ini dulu. Kita balik lagi ke service backend kita. Kemudian di control advice, kita bikin satu metode baru. Panggil section handler. Kita balikin dari si kelas yang tadi kita bikin. Data exist exception class. Oke. Public response entity. Sorry. Response entity dengan nama handle data exist exception. Oke. Parameternya kita ambil dari kelas data exist exception. Oke.
Selanjutnya kita bikin list string di atas, error list. Cuman bedanya sekarang kita langsung ngambil dari karena di sini kita udah buat ya, kita udah buat, kita ambil dari message collection dot singleton list x dot get message. Nah, selanjutnya ini bisa kita copy nih. Samping error, ini authentication statusnya kita ganti jadi konflik. Di sini konflik. Dan di sini juga konflik. Oke, kita save. Kita coba running lagi. Oke, kita coba hit lagi dengan request yang sama. Nah, sekarang errornya sudah berubah. Nah, sekarang kita coba nih gimana kalau misalnya salah satu inputan nggak valid gitu. Execute, dia ngebagiin 400 dengan format waktu mulai tidak valid. Oke, kenapa 400? Karena itu yang handle adalah si advice yang ini. Oke, oke, kita sudah sukses membuat API untuk menambahkan aktivitas kita. Cukup sekian tutorial kali ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.